karena beliau adalah seorang indigo yang mampu mendengar dan memprediksikan. Bahkan kalau Anda menyembunyikan sesuatu, Roy bisa tahu. Jadi buat Anda yang punya rahasia, jangan sampai ketahuan sama Roy. Iya, apalagi kasus rumah tangga. Yes. Oke. Kita sambil bincang-bincang nih Roy. Ya, baik. Kita hari ini topik kita adalah tentang sixth sense. Jadi sebenarnya kan banyak tuh masyarakat yang masih nggak bisa bedain sixth sense itu indigo. Terus indigo itu sixth sense. Sebenarnya seperti apa sih? Nah, kalau menurut versi Roy Kyo, sixth sense adalah sixth sense. Dan indigo adalah indigo gitu. Jadi setiap orang memungkinkan sekali orang mempunyai sixth sense atau indera keenam yang lebih. Namun kadarnya masing-masing berbeda. Tentu ada yang 10%, ada yang 70%, ada yang 60%. Berbeda dengan sixth sense, indigo itu sangat complicated cara berpikirnya. Sangat sangat detail, sangat terkonsep, sangat banyak aneh-anehnya seperti itu. Dan indigo itu sendiri itu ada 4 jenis juga sebenarnya. Nggak cuma sixth sense bisa lihat hantu, jangan-jangan ini indigo, bukan. Kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira jadi kesimpulannya adalah orang yang punya sixth sense itu belum tentu indigo gitu ya? Orang yang punya sixth sense belum tentu indigo. Oke, Anda yang tadi ngomong punya sixth sense, sorry Anda belum tentu indigo. Ada di sini yang punya sixth sense? Oh nggak punya, tadi sebelum kamu keluar ada, kayaknya senyum-senyum gitu ya. Saya jujur saya ada Indra, tapi Indra Fajar bukan Indra sixth sense, bukan Indra keenam. Iya. Oke. Sebenarnya Roy, kita kan sangat tertarik sekali nih ya kalau kita bahas tentang sixth sense. Jadi kebetulan kamu kan indigo nih. Yeah. Terus sebenarnya apa sih ciri-ciri dari seorang indigo itu sebenarnya? Ciri-cirinya ini ada yang ciri-ciri fisik dan ciri-ciri secara mental. Nah, yang fisik itu adalah tanda-tanda bentuk kuping yang agak-agak beda di sini. Kemudian bentuk-bentuk fisik yang lain adalah mata yang lebih tajam. Kemudian balik lagi kalau untuk bentuk-bentuk fisik secara mental, mereka ngomongnya lebih detail dan seolah-olah lebih dewasa dari usianya. Kalau misalnya kita punya anak indigo umur 5 tahun gitu, tapi gaya cara ngomongnya itu kayak usia udah tua, itu mungkin karena pengalaman di masa lalu. Seperti itu. Nah, itu dia yang membedakan antara fisik kemudian mental. Namun yang lebih jelas terlihat sebenarnya adalah mental ya. Mental, jadi kayak misalnya dia lebih gampang bergaul sama orang yang lebih tua. Nah itu udah kecenderungan tuh, boleh dilihat sepertinya kayak ini indigo nih kayak gitu. Ya oke, menarik banget. Jadi saya mewakili nih orang-orang tua yang ada di sini, juga mungkin Anda yang punya keingintahuan lebih lanjut, mungkin juga merasa dirinya sedikit berbeda ya, gitu ya. Jadi kalau kira-kira seandainya, oh nih yang Roy sampaikan tadi ada mengena sedikit beberapa kepada dirinya, misal anaknya atau dirinya sendiri, oh saya kayaknya punya ciri-ciri ini. Tapi untuk pastiin, kira-kira biasanya gimana Roy, biar lebih, karena jujur ya, banyak orang awam begitu tahu anaknya bisa ngelihat yang sesuatu gitu-gitu deh ya. Iya. Itu kan langsung dibawanya ke gitu-gitu ya. Itu gimana Roy? Jujur terus terang, ini aku bongkar-bongkaran nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman dan mungkin bapak ibu yang punya anak indigo, kalau misalnya lagi bingung nih cara ngatasinnya gimana, jangan dibawa ke dukun. Karena kenapa tau nggak? Jadi gini, kita bisa membuktikan indigo atau bukan itu melalui profesor. Dan tes aura, tes IQ, IQ adalah intelijensi, EQ adalah emosional, dan SQ adalah spiritual. Jadi itu harus dicek secara medis. Tidak bisa nanti kalau misalnya kita, oh anak saya kayaknya indigo nih suka ngomong sendiri. Udah gitu dibawa ke tukang kwame atau apa gitu. Nanti dia, ayo lu Eki jongtiok kuya kayak gitu. Kayak gitu ya jadinya. Ini mereka yang tepuk tangan mungkin pernah ngalami. Iya. Seperti itu. Jadi harus intinya dibawa ke medis, dan sekarang itu udah banyak dokter-dokter yang menangani atau profesor yang menangani kasus-kasus indigo. Luar biasa, karena kita butuh bimbingan itu ya Roy. Betul sekali. Kadang di masyarakat tuh susah bedain
katanya dia suka ngelihat sesuatu, punya teman, ngobrol sendiri, ketawa sendiri. Jadi susah bedain ini sebenarnya memang dia something wrong karena ada depresi atau memang karena dia punya kemampuan. Itu bedainnya gimana, Roy? Ada bedanya sebenarnya. Kalau dia bisa waktu masih kecil ini dia bisa menjelaskan, mendeskripsikan secara detail bentuknya seperti apa. Khususnya anak kecil ya. Anak kecil tuh punya tendensi kecenderungan lebih bisa lihat dibanding orang dewasa. Kalau misalnya dia bisa deskripsiin dan memberikan improvement, pembuktian ini benar, berarti emang indigo gitu. Iya ya seperti itu. Oke, nah itu tadi kita ngomongin orang yang memang sudah indikasi dia memang punya kemampuan, dia udah kategorinya indigo. Nah ini sekarang kita coba kalau dari sisi orang tuanya, karena banyak nih anak-anak indigo yang didampingi oleh orang tua yang kurang memahami tentang indigo. Sebenarnya harapan seorang indigo apa sih terhadap orang tua? Aduh, jujur ya, terus terang saya ingin berbagi pengalaman juga buat teman-teman di sini semua yang mungkin punya pengalaman yang sama atau punya anak yang indigo. Kita sebagai orang tua harus memperlakukan anak indigo itu sebagai kayak gelas pecah gitu. Takut pecah gitu loh. Jadi kalau dia marah jangan kita ajak marah, jangan dibentak gitu. Semakin kita sayang, semakin kita tambah deket, semakin kita ngayomin, itu malah kita jadi temen. Kalau misalnya, kamu nggak boleh rambut pendek, kamu jangan keluar malam, ini harus kerjain ini. Mereka yang ada, anak indigo bisa stres. Kalau sudah stres, anak indigo kecenderungannya bunuh diri. Wow. Itu fokus concern yang paling gede banget loh itu. Itu serem banget. Serem ya, oke nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Roy ya. Betul sekali. Oke, terus kalau kita ngomongin tentang orang tua udah ngerti nih kira-kira anaknya punya satu mungkin ada ciri-cirinya udah kena, terus dibawa ke profesor. Psikiater dan sebagainya. Ini udah bener nih anak-anak ini indigo. Terus biasanya anak-anak indigo itu dia punya bakat talenta yang luar biasa gitu ya Roy ya. Banyak banget indigo. Bagusnya orang tua gimana? Ini harus distimulankah atau biarin aja? Kalau bahasa kerennya, bahasa prokemnya suyen, biarin aja gitu, let it go. Itu gimana prinsip begitu Roy? Kalau saya lebih setuju dia suka apa, kerjain apa. Nggak usah dilarang-larang. Perlu distimulankah? Perlu distimulan. Stimulannya seperti apa? Kalau misalnya memang orang tuanya nyaman dengan keindigoannya, ya mungkin meditasi seperti itu. Tapi kita harus bikin fundamental dulu nih, cangkremnya mesti kenceng. Pemahaman Buddhis, pemahaman agamanya, biar nggak saru-saru kalau ngomong ke depan publik kan jadinya terkesan ketahuan kalau dong gitu kan. Jadi harus diimbangi dengan pendidikan juga sebenarnya. Jadi ada dibarengi hal yang mendukung bakat talentanya gitu ya Roy. Bakat talenta. Pokoknya intinya gini, meditasi tapi juga harus terus belajar apapun itu. Terus kemudian juga harus bisa membawa diri. Itu aja sih kuncinya, pasti bisa lebih luas. Wow, luar biasa. Sampai di sini tepuk tangan dulu buat Roy. Oke, jadi kita lanjut nih Roy. Jadi kita ngomong-ngomong tentang beberapa anak indigo ya. Di sini benar nggak sih asumsi masyarakat bahwa sekarang kita kan berasumsi bahwa kemampuan anak, tadi Roy juga bahas ya, masih kecil itu dia sangat mencuat sekali kemampuannya gitu ya. Betul sekali. Jadi pengaruh nggak setelah dia semakin dewasa kemampuan indigonya itu berkurang? Kemampuan indigo akan berkurang ketika dia banyak melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kita misal lebih fokus terhadap sesuatu gitu ya, untuk satu fokus poin misalnya kayak kita lagi nafas, terus berpaku pada nafas dan segala macam, itu akan terstimulan. Tapi ketika beranjak dewasa dia tidak melatih atau lebih ignore, lebih cuek, masa sih itu akan turun kadarnya. Sebenarnya sih bisa sih untuk tidak menghilangkan tapi hanya mengurangi. Oke, jadi kemampuan orang-orang indigo tuh kan macam-macam nih. Ada yang mungkin dari secara bisa melihat, mendengar, itu benar nggak Roy? Dia ada spesifikasinya? Benar. Ada yang bisa ngelihat, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa merasakan juga. Seperti itu. Oke, yang kita tahu bersama nih ya para hadirin,
kita biasanya lihat di televisi gayanya Roy. Pengen lihat nggak? Karena biasa kalau lihat di TV kurang afdol ya. Gayanya ya. Yuk kita sama-sama kita ngundang Roy untuk gimana how do you bagaimana memperagakan, kita pengen banget lihat real ya. Gimana ya, kalau merasakan sesuatu? Gaya yang apa nih, yang mana? Perlu saya peragain? Kan? Ya, gimana? How you to smell it? Oke. Saya mencium hawa bau. Bentar. Ini bukan ceritanya nih serius, tegang, di studionya tegang. Oke, semua konsentrasi, fokus. Fokus ya, jangan ada yang bengong ya. Oke, Roy. Ya, biasanya saya suka mencium hal-hal yang di luar logika gitu ya. Kayak saya mencium bau darah di sini. Terus Roy. Saya mencium bau, apakah kamu sedang lagi berhalangan seperti itu, kayak gitu. Oh my God, Roy, kamu gak romantis banget. Bener ya? Kurang. Oke. Ada aja. Iya lagi. Oke. Jadi gini, intinya adalah sebenarnya kita pengen tahu bahwa anak-anak Indigo itu sangat familiar sebenarnya, karena sejauh ini kita ngeliat anak-anak Indigo itu sangat menutup diri ya, pendiam. Menutup diri. Ya, setelah Roy ngomong bahwa mereka ternyata sangat rapuh dan sampai tadi suicide gitu ya, bunuh diri itu sangat, bagi kita itu sebuah satu wawasan yang perlu kita hargai. Betul. Dan juga satu pembelajaran yang luar biasa. Betul sekali. Thank you banget Roy. Terus Roy, kita ngomong-ngomong nih, kita gali lebih dalam ya. Bagi beberapa orang sering ngalamin yang namanya apa tuh? Ini loh, seolah-olah kita tuh arwah, apakah roh kita keluar dari tubuh kita atau kita ngalamin namanya mati suri. Near death experience. Ya, near death experience. Jadi bagi mereka yang sudah mengalami itu, pengakuan mereka jadi punya satu kemampuan lain yang sebelumnya nggak pernah dia miliki. Setelah dia lampaui mati suri kok jadi dia bisa, mungkin bisa seperti Roy, mencium sesuatu, berkomunikasi dengan makhluk atau melihat. Itu benar nggak? Itu benar sebenarnya, dan ada kecenderungan bahwa ketika mereka sudah masuk ke lorong sesuatu, dan dari berbagai kepercayaan ya, kita tidak membedakan kepercayaan ini dan itu dan ini. Nah, mostly data yang, kan saya suka observasi dan research kan, mostly mereka yang sudah mau near death experience atau mati suri, mereka bisa punya ke indera keenam tuh beneran loh ternyata. Iya, itu beneran, dan beberapa kawan public figure aku pun juga sempat ngalamin itu, dan setelah mereka bangun kembali, mereka jiwanya jadi lebih sensitif. Namun belum ada analisa dan yang belum bisa dibuktikan secara real, tapi udah ada buktinya dari berbagai orang dan strata seperti itu. But in case bagi mereka sudah ngalamin itu justru punya kemampuan yang tiba-tiba gitu ya. Kemampuan yang tiba-tiba sih. Oke. Jadi bagi Anda yang sudah mendengar ini, wow, ternyata kita udah pernah ngalami mati suri ataupun mengalami mendekati masa kematian, melampaui, bisa punya kemampuan. Tapi tanda kutip nih Roy, jangan justru info ini Anda salah gunakan. So don't try this at home. Bener ya Roy ya? Justru yang disengaja begitu biasanya justru gimana? Yang disengaja untuk mengalami mati suri. Jangan dong, nanti mati beneran loh. Sorry, bye-bye gitu. Terakhir nggak bisa buktiin ya. Jangan. Bener, artinya ini jangan dicoba karena ini adalah semuanya alami, yang benar-benar ngalami tanpa dipaksakan, tanpa diatur, justru itu akan mendapat perubahan seperti Betul itu ya. Sekali. Oke, terus Roy, kita ngomong-ngomong nih tadi, kan kita lihat juga di beberapa media bahwa kamu meramalkan banyak hal. Salah satunya adalah yang masalah bencana Gunung Sinabung dan sebagainya. Itu udah berlalu, tapi memang terbukti apa yang Roy katakan. Ya, betul sekali. Jadi ini kita pengen tahu, kita ada dengar juga bahwa kamu mengatakan di belakangan waktu ini, kamu ada share juga bahwa apa yang kamu lihat di belakangan ini apa sih sebenarnya? Bisa nggak dibagi ke kita? Kamu ngelihat apa gitu? Di belakang terakhir ini, belakangan kamu ada mendapat satu penglihatan mungkin ya, vision, air dan sebagainya. How? Oh ya, betul. Jadi sebenarnya ini saya record di video YouTube saya bahwa saya meramalkan kejadian
tentang yang berhubungan dengan air. Tapi pada saat itu sebenarnya waktu pas di Paris, aku pengen ngomong tentang kapal, tapi nggak sempet ngomong gitu. Aku kayaknya ada yang tertahan. Nah, aku cuma bilang ada bencana yang berkaitan dengan air, air, dan air. Namun bukan tsunami. Jadi kayak mungkinkah air apa gitu, air. Dan ada mayat yang berantakan dan mengambang, jadi bengkak gitu mayatnya. Dan ternyata entah beberapa bulan kemudian ada ya kejadian Danau Toba ya. Iya, belakangan ini ada Toba kecelakaan sama kapal feri ya. Betul. Kalau nggak salah. Itu air lagi, air lagi, air lagi. Iya, kita tahu sudah 3-4 kejadian setelah Danau Toba, itu sangat prihatin sekali. Iya. Itu benar-benar memang masalah yang kamu lihat itu mayat mengambang, bengkak dan sebagainya. Kita prihatin, tapi itu yang sebenarnya kamu lihat sebelumnya ya Roy ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi bencana ya. Semoga karma baik kita bisa berbuah manis untuk semuanya kepada alam Betul semesta. sekali, sadu. Oke Roy, jadi seputar kemampuan kamu ini, kamu kan sering tuh melihat beberapa kejadian yang belum terjadi. Kita ngomong misalnya yang kamu lihat itu yang hal-hal yang, ada nggak sih hal-hal yang membuat kamu tuh merasa ilfeel, merasa nggak enak banget? Lebih banyak gimana? Lebih banyak lihat yang bagus atau yang kurang bagus? Ngelihat yang bagus apa kurang bagus ya? Mana yang lebih dominan, mana lebih banyak? Kadang suka aneh sih ya, kadang kalau aku lihat, kadang tiba-tiba muncul aja yang nggak aku harapin, lihat aja gitu. Maksudnya yang gimana nih? Contohnya, kamu bisa nggak ngelihat misalnya? Misalnya gini nih, aku lagi ngelihat random nih ya suami istri. Itu tadi malamnya tuh habis berantem, jambak-jambakan gitu. Di sini nggak ada kan Roy? Jadi bawaannya mereka kesel, ih pantesan ya tadi malam sampai berantem sama lakinya gitu. Iya jadi kayak gitu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke itu sih seharusnya nggak terlalu apa banget sih. Oke mungkin kamu bisa nggak ceritain ada nggak kejadian yang kamu lihat tuh bikin kamu bener-bener sedih, oh iya, tertekan? Pasti. Ini sih jujur ya, dalam hati Roy yang paling dalam. Roy itu walaupun diberkahi dan mempunyai karma baik, sekarang Roy punya gift untuk melihat. Tapi jujur Roy terus terang, saya takut sekali ketika saya bisa mencium hawa peti mati mama saya, peti mati papa saya. Dan saya takut sekali kalau pada saat itu tiba, saya percaya bahwa di Buddhis kematian adalah pasti. Tetapi jujur ya ntar gue nangis deh. Gak apa-apa, kita justru gini ya, jujur kita pengen denger honestly dari seorang anak indigo itu sebenarnya kita selama ini selalu melihatnya enak gitu. Enak-enak gitu kita expose. Ternyata di belakang ini Roy punya sesuatu yang ingin di-sharing kepada kita. Kita bisa kita terima ya. Yeah. Roy kalau pengen nangis nggak apa-apa. Enggak sih. Enggak lah. Okay. Maksudnya Roy itu punya perasaan sedih, belum siap untuk ya setiap orang pasti akan meninggal, Cumanya Roy bisa mencium detail-detail kayunya, parfumnya, bajunya, suasananya, suara tangisannya seperti itu. Dan itu bikin Roy sebenarnya bukan bahagia, kayak tersiksa gitu. Betul, karena yang kamu lihat itu adalah bagaimana kita akan menghadapi kehilangan orang yang kita sayangi. Nah, bagaimana Roy nanti akan ada di posisi itu ntar. Itu tuh yang jadi PR buat Roy sampai sekarang. Walaupun orang lihat Roy Kiyoshi sebesar apa gitu, tapi Roy tetap manusia biasa. Roy masih punya kesedihan, Roy masih punya kekhawatiran, tetap masih biasa aja gitu. Itu sih yang Roy rasain, bahwa ya seperti itu. Luar biasa, seorang Roy yang saat ini sudah menjadi viral, orang yang sudah bisa kita bilang number one. Jadi Anda di media TV yang dilihat cuma Roy dan Roy. Oke, tepuk tangan buat Roy yang humble sekali. Roy, saya sangat tersentuh sekali apa yang kamu sampaikan tadi, apalagi tentang bagaimana kamu merasakan sensasi nuansa seandainya orang yang kita cintai akan meninggalkan kita gitu ya. Yang kita mau tanya nih Roy, cuma di acara ini kita nanya, seandainya kamu bisa milih next di kehidupan berikutnya atau
kalau bisa diulang kembali cerita kehidupan ini, waktu kita mundurkan kembali, kamu pengen gak jadi indigo lagi? Enggak. Berarti narasumber saya berkurang dong. Oke, alasannya Roy. Jujur yang orang lihat ya, kayak biasa kan ada mama-mama juga tuh datang ke aku. Roy, anak aku indigo gak? Anak aku indigo gak? Ci, tahun 90-an gue eranya susah banget jadi indigo. Nah, kamu sekarang anaknya mau indigo, ini gak gampang kan? Nah, menurut aku kayaknya terkait dengan pertanyaan tadi, mau indigo lagi nggak kalau di kelahiran sebelumnya? Saya rasa saya sudah cukup lah, soalnya saya toh banyak tahu lebih awal juga nggak bisa ngerubah apapun di kehidupan ini. Saya hanya bisa tahu lebih cepat, tetapi jika buah karmanya baik dan buruk yang mereka wariskan juga memang mendukung atau tidak, saya tidak bisa buat apa-apa, bukan? Jadi saya lebih prefer kalau seandainya dilahirkan lagi, saya jadi orang biasa. Seperti itu ya Roy ya, luar biasa. Tapi berkah ini tentunya akan menjadi sebuah berkah bagi orang lain, tentunya sekeliling kita. Berkah juga. Terus Roy mungkin punya cerita nih yang bisa share ke kita. Ada nggak sih dari kacamata seorang indigo? Kita sekarang ngomong yang sudah mulai yang pengen kita dengar sama-sama. Karena kita lihat hari ini yang hadir lebih dari 3.000 donatur mulia. Tepuk tangan buat Anda semua. Ini adalah luar biasa bodhisatwa. Luar biasa. Karena sama-sama ingin mendukung hal baik, karma baik. Tapi tentunya tidak terlepas bahwa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kita ngomong yang tidak terlihat nih Roy. Boleh. Dari seorang indigo, bagaimana sih kita berhadapan ataupun dengan kehadiran makhluk-makhluk ini? Kan banyak tuh misalnya, bener nggak sih bahwa makhluk-makhluk itu sebenarnya kadang bisa berkomunikasi dengan Anda yang indigo? Makhluk-makhluk bisa berkomunikasi dengan kita asal ada kecocokan, adanya keikatan karma yang sebelumnya juga mungkin, ada pesan juga yang belum selesai, unfinished business, ada juga yang jin yang menyerupai hantu atau alam peta yang seperti itu. Tapi banyak yang harus diteliti benar-benar sih ya. Jadi kita tidak bisa langsung kategoriin, ini saudaranya yang meninggal nih gitu. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku kan, kayak seperti itu. Berarti banyak yang mengambil, artinya makhluk itu mengambil momen, mungkin gelombang kita ya Roy ya. Mungkin dia mikir ngambil sosok ini deh, biar bisa, mungkin contohnya, kita makhluk ini mikir, nyerupain aja sosok almarhum seseorang. Betul. Sehingga bisa dibantu ya, itu bisa ya Roy? Betul, iya betul sekali. Apalagi nih beberapa, tapi aku nggak menyudutkan satu sama lain ya. Cuma kita kenal kan namanya dengan dewa lokal sebenarnya. Nah biasanya aku juga agak sedikit saru ya tentang ini. Koreksi saya ketika saya salah juga. Jadi di sana ada dewa apa gitu. Tapi di seberangnya ada dewa apa yang sama gitu. Tapi kok kayak Roy sampai bingung dan Roy melihat bolak-balik. Ternyata tuh kok yang di patungnya sama yang aslinya beda ya. Rupang maksudnya Roy Rupang yang mereka ada semacam kayak medium tetapi jujuk kayak apa sih bahasa Indonesia? Kalau di Medan bahasa kerennya tangki. Nangkep ya? Artinya kadang maksudnya Roy lihat itu dari rupangnya, wujud rupangnya itu berbeda dengan misalnya rupang A gitu ya. Ya, rupang A ternyata sebenarnya wujud dari makhluk itu sendiri beda ya. Mungkin tuh dewa lokal yang masuk situ. Kemudian ada yang rupang A yang sama tapi di tempatnya sisi B gitu. Jadi beda-beda. Jadi kayak beda gitu. Setelah aku lihat ternyata ini nggak original ya. Lucu ya. Bukan lucu karena mereka kena, karena mungkin mereka pernah gitu, pernah ke sana gitu ya. Sana juga enggak, ya? Bercanda, itu yang di luar sini enggak. Oke, Roy, kita ngomongin lagi nih. Iya. Terus kita kalau ngomongin ya makhluk nih, sangat menarik sekali. Semisalnya makhluk-makhluk ini kalau menurut seorang indigo, bagi mereka yang meninggalnya normally, artinya sudah waktunya, sama mereka yang meninggal karena contoh kecelakaan.
Iya benar. Itu gimana sih kondisi mereka, Roy? Aduh, jujur yang meninggal yang secara normally aja, kalau pada saat ketika mereka mau bahasanya aku nggak tahu ya kalau Indonesia ya, sakratul maut kayak perpindahan itu, tapi penjemputan ya, tapi masih mengingat memori-memori jelek juga itu juga bahaya juga, walaupun di tempat tidur ya. Apalagi kalau orang yang meninggalnya kecelakaan mobil langsung palanya otaknya berantakan. Kayak gitu tuh itu lebih parah lagi. Apalagi pas lagi otaknya berantakan, dia harus kasih cincin nih ke tunangannya gitu. Itu pernah saya alamin loh, ya kan? Jadi seorang calon mempelai pria yang ingin melamar seorang perempuan di jalan, tapi dia itu mengalami kecelakaan maut, kena tronton. Bawa cincinnya tuh. Nah, makanya jadinya gitu-gitu. Kayak belum bisa let go, belum bisa benar-benar. Artinya dia nggak nyangka. Bener, tujuannya pengennya justru nyampein cincin ini, ternyata justru ngadapin kejadian kecelakaan. Nggak kebayang rasanya dia gimana tuh. So apa peran seorang indigo di situ, Roy? Apa? Yang bisa membantu. Biasanya mereka gimana tuh? Kan justru makhluk-makhluk yang begini yang meninggalnya tragis. Apalagi punya sesuatu misi yang lagi dijalanin, terus crash gitu ya, langsung meninggal. Itu kan benar-benar suatu hal yang kita nggak bisa bayangin ya, seandainya itu terjadi dengan kita. Biasa makhluk ini punya kemampuan nggak untuk mencari orang-orang tertentu untuk menyampaikan pesannya? Harusnya sih ada, kalau misalnya kesamaan keterikatan energi gitu ya, harusnya sih bisa. Tapi nggak segampang itu ya, seperti itu. Tapi intinya yang saya petik tadi, hadirin sekalian yang Roy sampaikan, sedikit adalah yang saya petik tadi ya Roy, bahwa gimana pun kita harus tetap menjaga kondisi pikiran kita gitu Roy ya. Betul sekali. Apalagi pada saat kita bilang menjelang maut, menjemput, itulah momen benar-benar sangat berpengaruh untuk next life ya. Next life atau terlahir di mana seperti luar itu. Biasa. Nanti tentunya akan kita bahas lebih lanjut oleh narasumber kita berikutnya. Baik. Yang dari sudut lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya peran dari pikiran dan bagaimana sixth sense dari sudut pandang Buddhis. Baik, untuk itu saya rasa kita juga nanti akan bahas bincang-bincang lebih lanjut lagi. Mungkin ada satu lagi nih Roy. Apa tuh? Penting sekali nih, karena mewakili. Mungkin bagi Anda yang mengalami juga boleh dijadikan satu manfaat ya. Bagi orang-orang tertentu Roy, mereka memiliki suka bermimpi gitu ya. Mimpi itu meninggal. Orang meninggal. Ya, jadi punya pesan dan sebagainya. Sebenarnya kita harus bagaimana Roy menyikapi itu ya? Gini, orang-orang yang meninggal bisa ada dua cara. Mereka itu menyampaikan pesan, message yang belum beres, atau memang ini bunga tidur ada perasaan feeling guilty atau feeling masih kepikiran. Ada dua sih alasannya. Tapi jika apabila yang pertama dia belum bisa move on dan belum bisa bertumimbal lahir atau seperti apa, harusnya sih pelimpahan jasa terus dan dibacakan banyak-banyak karanya Metta Sutta, kemudian Tawata dan bla bla bla. Menurut Roy sebenarnya itu nggak akan jadi masalah ya. Membantu ya? Semakin membantu ketika melakukan perbuatan baik langsung direnungi mukanya dan kemudian dilimpahkan jasa kebaikan saya buat si ini. Seperti itu sih. Oke, jadi artinya dari sudut agama dan kepercayaan apapun tentunya paling dibutuhkan oleh almarhum sebenarnya adalah doa dan kebaikan ya Roy ya? Betul, doa dan kebaikan, limpahan jasa juga. Oke, luar biasa sekali.